Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dila? Alhamdulillah Ustazah. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa bertatap muka pada hari ini dan masih bisa menjalankan Ramadan hari ke-7. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang dimintakan syafaat oleh Rasulullah di hari akhir nanti. Amin. Jamaah kajian Mata Hati, kembali lagi bersama kami di hari Senin. Kita melanjutkan judul kajian pada hari Kamis, jika ibunda kita difitnah part 2. Kemarin kan baru setengah, kita sudah memendam penasaran dari hari Kamis. Sekarang kita melanjutkan rasa penasaran kita di hari Senin ini. Semoga nanti rasa penasaran kita bisa terobati dan bisa kita ambil hikmahnya dari kisah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Ustazah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang baik, dimanapun Anda berada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'dah. Wahai Zat yang Maha Pemurah, sesungguhnya kami semuanya hari ini memohon kebaikan dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang ada pada hari ini. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, atas kehendak Allah, detik ini kita semuanya insya Allah sedang diselamatkan oleh Allah dari maksiat fisik. Mata kita sedang tidak menonton sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Telinga kita juga terjaga. Detik ini tangan kita tidak berbuat sesuatu. Kaki kita juga tidak melangkah. Karena kita bersama-sama sedang duduk di majelis ilmu. Tapi saudaraku yang baik, kita berdoa juga kepada Allah. Semoga kita diselamatkan dari maksiat fisik. Diselamatkan Allah juga dari maksiat hati. Karena bisa jadi tangannya pegang Quran. Tapi hatinya merendahkan orang lain. Matanya melihat pengajian. Tetapi hatinya menghina orang lain. Telinganya mendengarkan kajian, tetapi kita merendahkan orang lain. Maka pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa ini, semoga Allah berkenan menyelamatkan hati kita semuanya dari segala maksiat. Karena kata para ulama, silahkan kalau mau bermaksiat. Syaratnya ada 5, kata para ulama. 1, jangan bermaksiat di buminya Allah. Yang kedua, sembari bermaksiat jangan makan rizki yang diberikan Allah. 3, kata para ulama, silahkan bermaksiat, tapi silahkan bermaksiat di tempat yang tidak bisa dilihat Allah. Adakah tempat itu di muka bumi? Yang keempat, kata para ulama, silahkan bermaksiat, tetapi ketika malaikat maut menjemput, bilang sama malaikat maut, saya tak tobat dulu, saya tak tobat dulu. Masya Allah. Dan yang kelima, kata para ulama, silahkan bermaksiat. Kalau kelak kita di akhirat bisa berkata kepada malaikat penjaga neraka, jangan masukkan saya ke neraka dong, pindah saya ke surga. Allahu Akbar walillahilham. Saudaraku yang baik, selama kita masih tinggal di buminya Allah, yang kita makan rezekinya Allah, semua tempat di bawah pengetahuan Allah, maut tidak mungkin tertunda 1 detik pun dari diri kita. Dan kita tidak mungkin salah dimasukkan, yang harusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami semuanya sesuatu yang benar dan beri kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan ya Allah, tampakkan kepada kami yang buruk itu buruk. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menjauhi keburukan itu atas izin Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah
kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bebas dari label rugi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raghima anfu rajulin, celaka, rubba, berapa banyak. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan yang enggak lag, perkataan yang sia-sia, maka Allah enggak butuh kepada puasanya. Semoga kita terbebas dari cap-cap dan label-label orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Dan semoga dengan izin Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menyambut Ramadan dengan hati kita. Mengapa saudaraku? Kalau tahun ini kita hanya menyambut Ramadan dengan fisik kita, yang kita lihat pasar rame, toko baju rame, bakul makanan rame, macet luar biasa. Kemarin pulang sore dari Wonosobo itu macetnya luar biasa. Penjual pakaian rame, penjual sendal rame, pembuat kue, banjir order, penjahit. Itu ketika kita melihat Ramadan hanya dengan mata dan telinga kita. Tapi yang kita inginkan, kita bisa menjumpai Ramadan. Melihat Ramadan dengan apa? Dengan hati kita. Kita merasakan betapa pemurahnya Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Betapa kasih sayang Allah begitu besar kepada pemaksiat seperti yang bicara seperti ini. Dijanjikan ampunan, diberikan kasih sayang, dilipat gandakan segala amalan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena Ramadan ini kita. Kalau di bulan Ramadan kita tetap nggak semangat baca Quran, bagaimana di luar bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan mental tangan kita masih di bawah, bagaimana di luar bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan kita belum bisa meninggalkan maksiat, maka bagaimana di luar bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan kita masih malas-malasan, maka bagaimana di luar bulan Ramadan? Maka sesungguhnya Ramadan itu menunjukkan siapa diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah dalam golongan pencinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib saudaraku yang baik, pada kajian minggu lalu kita sudah belajar tentang hadisatul ifki yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kita sudah belajar dari beliau betapa tenangnya beliau saat beliau ketinggalan pasukan. Mungkin kalau yang ketinggalan Mbak Eva, tolong, pergi ketinggalan. Tidak dengan Aisyah. Tenang, dan dari sana muncul bagaimana fikih ketinggalan. Dari kisah yang kemarin kita kaji juga kita belajar bagaimana seorang suami disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ada perjalanan ajak istri. Apalagi perjalanan ke tempat-tempat yang banyak mudaratnya. Supaya ketika ada dorongan syahwat, sang suami bisa kembali kepada istrinya. Kenapa? Istrinya ada di sampingnya. Allahu Akbar. Dari pelajaran kemarin kita juga sudah belajar. Jangan menjadi orang yang senang menelan isu mentah-mentah. Seperti tokoh gembongnya orang munafik Abdullah Ubay bin Salul. Yang hobi menelan kabar mentah-mentah dan sekaligus beliau menjadi penyebar hoax. Yang itu semuanya kita pelajari juga di hari yang lalu, bahwa itu semuanya akibat dari sifat yang ada di dalam dada kita, yaitu sifat hasad. Maka hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kisah itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah kembali ke Madinah, Allah menakdirkan Aisyah tertimpa sakit. Beliau bercerita beliau sakit selama 1 bulan. Nah, apa hikmahnya? Beliau tidak mendengar ketika Abdullah Ubay bin Salul menyebarkan gosip ke seluruh kota Madinah. Bahkan kemarin kita sampaikan beliau membuat open house. Bukan untuk makan, bukan untuk mengundang orang berbuka puasa. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengundang orang open house untuk menyebarkan fitnah. Bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Aisyah tidak mendengar. Karena Allah, Masya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada Aisyah. Karena beliau sakit. Hanya kata Aisyah di dalam ceritanya, ia mulai merasa janggal ketika baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyapa Aisyah dari jauh. Jadi suami istri itu kalau sakit hendaklah, Masya Allah, ya kan, nyapanya tuh dari dekat sambil dibelai, sambil butuh apa. Aisyah mulai merasa janggal ketika Rasulullah itu menyapa Aisyah itu dari jauh.
Dan Aisyah kita tahu, Aisyah biasa dipanggil ya Humairah. Artinya, wahai gadis yang pipinya kemerah-merahan. Lihat para gadis sekarang, karena pipinya nggak merah memaksa diri untuk memakai apa? Blush on, supaya pipinya apa? Masih juga nggak dipanggil sama suaminya ya Humairah. Nah ini para suami ini perlu belajar ini Bu. Jadi Rasulullah itu biasa memanggil Aisyah dengan panggilan kasih sayang, ya Humairah. Dalam riwayat yang lain Aisyah dipanggil sebagai ya Ais. Kadang-kadang Rasulullah juga memanggil ya Ais dengan panggilan kesayangan. Jadi Aisyahnya itu dipendekkan. Tetapi ketika Aisyah tertimpa fitnah ini dan Rasulullah sudah mendengar kabar yang disebarkan oleh Abdullah Ubay bin Salul, Rasulullah menyapa Humairah ini, gadis yang biasa dipanggil Aisyah ini, dengan panggilan biasa. Aisyah, apa kabarmu? Dan itu dilakukan dari jarak yang jauh. Padahal Nabi itu ketika mau sholat saja pernah mencium Aisyah, mau sholat. Padahal Nabi dengan istrinya yang lain, Sofia, ketika Sofia itu jalannya lelet untanya, ketika pergi bersama baginda, lalu Sofia nangis. Nah ini juga fikih buat para bapak, barangkali menyimak hari ini, kalau istrinya menangis, sunnah Rasulullah SAW kemudian menyeka kedua air matanya. Nah kalau suami sekarang istrinya nangis pada bilang apa bapak-bapak? Lah kayak kobe nangis, ciwek begitu ya. Allahu Akbar, ini kita jauh dari sunnah Nabi. Nah, Nabi yang seromantis itu, Nabi yang sering mengajak mandi bersama istrinya, Nabi yang sering mengajak istrinya jalan-jalan lalu berbincang di tengah jalan, Nabi yang perang saja istrinya diajak, Nabi yang memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan, ketika istrinya sakit Nabi hanya menyimak dari jauh, hanya menyapa dari jauh. Maka disitulah Aisyah merasa ganda. Namun apa yang dilakukan Aisyah? Kemudian datang kepada Nabi, ada apa Pak? Gitu. Allahu Akbar. Tidak. Dan kita tahu semuanya waktu itu menurut riwayat Aisyah umurnya 13 tahun. Allahu Akbar. Bagaimana dengan yang bicara ini? Ketika ketinggalan bisakah setenang Aisyah yang usianya 13 tahun? Ketika suami berubah bisakah yang bicara ini setenang Aisyah yang usianya baru 13 tahun? Dan dia enggak, Nabi Muhammad kenapa ya begitu? Kalau istilahnya anak-anak sekarang atau istilahnya para istri sekarang itu enggak kepo. Kemudian handphonenya suami itu dibuka gitu ya. Udah mulai curiga lagi ketika handphone suami itu di passwordnya ganti 2 hari sekali. Atau passwordnya sekarang ada yang muka atau finger itu ya Mbak ya. Iya kan? Kemudian Masya Allah. Enggak Isa. Tetap tenang. Wala asy'uru bisyarr, kata Aisyah, dan aku tidak menduga apapun keburukan-keburukan. Cuman ganjal aja. Ini terang karena Aisyah biasa dipanggil Humairah, Aisyah dipanggil Aisyah. Tetapi Aisyah, la asy'uru bisyarr, aku tidak menduga sesuatu yang buruk. Aku tidak ingin bersuudzon kepada Nabi, hanya aku merasa janggal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketenangan Aisyah yang luar biasa. Lalu kita lihat sisi lain bagaimana dengan Abdullah Ubay bin Salul. Yang terus menyebarkan hoax ini. Ngompori, ketemu siapapun diceritakan, Kan misalnya Mbak Eva diceritakan oleh Fulan. Nanti dia menceritakan ke yang lain. Saya bertemu dengan yang lain itu. Oh tadi ceritanya pada. Benar apa ora ya? Maka kemarin sudah kita pelajari juga. Kebohongan yang disebarkan terus menerus akhirnya akan membuat orang itu percaya. Seperti berita-berita yang mampir dalam HP kita, misalnya pulsa gratis gitu ya. Kan orang itu percaya sampai mencari-cari hadiah dan seterusnya. Kenapa? Karena masuk terus ke dalam handphone kita. Karena masuk terus ke dalam otak kita. Maka Abdullah Ubay bin Salul terus berbuat seperti itu. Nah, Abdullah Ubay bin Salul itu kan menyebarkan. Kalau ada orang menyebarkan gak ada yang dengar, gosipnya sukses atau tidak? Tidak. Kalau ada yang mendengarkan, gak ada yang menyebarkan, ada gosip atau tidak? Nah, ini yang terjadi, Allahu Akbar. Abdullah Ubay bin Salul menyebarkan dan orang mukmin di Madinah waktu itu mau mendengarkan. Allahu Akbar. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Apa kata Allah? Samma'una lil kadhib. Orang yang senang mendengar berita bohong.
Saudaraku, garis bawahi, hanya mendengar, enggak menyebar, enggak juga repost, enggak juga kita menceritakan ulang, enggak juga kita copy paste kemudian kita sambungkan ke HP-HP teman kita yang lain. Hanya mendengar, hobi dengar berita bohong, hobi dengar isu. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka kita tinggalkan kisah Aisyah dan Rasulullah sejenak, kita melihat bagaimana karakter mukmin yang sampai detik ini masih hobi mendengarkan isu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, ini luar biasa. Masuk ke HP kita konten-konten yang Masya Allah, si fulan hamil di luar nikah, si fulan ini, si fulan itu. Allahu Akbar. Nggak menyebarkan kata Quran, cuman dengar. Dan hari ini begitu mudahnya Allah membuka kita sesuatu. Allahu Akbar. Ini tadi ada hoax, ini gambar apa ini? Allahu Akbar. Dikatakan di grup itu hoax apa enggak ya? Perlu waspada. Kemudian ada seorang ustadz menjawab, enggak usah dibaca, pasti hoax. Kemudian ada yang menimpali lagi, ngantos-antos, itu hoax. Allahu Akbar. Jadi kita yang duduk di majelis, kita yang membaca Al-Quran, kadang-kadang Allahu Akbar, setan begitu pandainya membuat kita masih seneng dengar. Kalau nyetel TV itu kan kita dengar. Kalau bulan Ramadan, setelan TV kita masih tentang gosip, masih berita tentang artis. Allahu Akbar walillahilhamd. Bapak Ibu, hadapkan TV kita ke tembok selama bulan Ramadan. Gak perlu disetel, biarkan mati sebulan. Karena TV itu bagian dari pencuri Ramadan. Lihat, ketika sahur kita disunahkan untuk beristighfar. Namun ketika kita melihat tayangan TV, kita lupa istighfar. Ketika berbuka puasa, doa orang berbuka puasa itu mustajab. Tetapi ketika berbuka puasa, kita barengi dengan nonton televisi, lupa kita berdoa. Allahu Akbar. Kemarin di kajian Karina kami sampaikan Bapak Ibu, kita hendaknya memiliki doa-doa khusus sepanjang bulan Ramadan. Apa hajat kita sepanjang bulan Ramadan kita sampaikan. Kembali kepada bahayanya ketika kita hobi mendengar sesuatu yang itu hanya isu, berita bohong. Bahayanya apa saudaraku? Bukankah kemarin kita sampaikan Abdullah Ubay bin Salul sholat imamnya siapa? Rasulullah. Abdullah Ubay bin Salul ngaji belajar hadis, gurunya siapa? Baginda Muhammad SAW. Abdullah Ubay bin Salul tinggal di mana? Kota Madinah. Tinggal di tempat para penghafal Quran berkumpul. Tinggal di tempat muhajirin dan ansor bersaudara. Tinggal di tempat para mujahid perang-perang bersama Rasulullah SAW. Abdullah Ubay bin Salul salat dengan Nabi. Ngaji dengan Nabi. Tinggal di lingkungan terbaik. Mungkin kalau hari ini kita membayangkan ada perumahan yang dihuni oleh semua ahli ibadah, di situ Abdullah Ubay bin Salul. Tapi pertanyaannya saudaraku yang baik, apakah hidayah Allah masuk ke dalam hati Abdullah Ubay bin Salul? Jawabannya tidak. Mengapa? Sama'una lil kadhibi. Karena Abdullah Ubay bin Salul demen mendengarkan isu, mendengarkan gosip, mendengarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Plus Abdullah Ubay bin Salul sekaligus menjadi penyebar hoax. Maka kalau kita sudah tahu berita itu kok mengganjal, sebisa mungkin kita bertanya dulu kepada asatid kita, kepada guru dan kiai-kiai kita, Ustadz ini benar atau tidak ya? Kok rasanya aneh ini bacaan? Misalnya menyebar doa-doa khusus di bulan Ramadan. Tidak ada, namun kita boleh berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini kok postingannya masuk terus, kita tanyakan pada guru kita supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sama'una lil kadhib. Gak senang dengar isu, gak dengar berita bohong, gak senang dengar sesuatu tentang agama yang itu tidak ada dasarnya. Lalu datang lagi ke HP kita sesuatu yang menyampaikan tentang bulan Ramadan yang kita belum tahu dasarnya. Orang yang ingin selamat dari penyakit seperti Abdullah Ubay bin Salul, maka dia akan bertanya kepada guru-gurunya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah,
Hati-hati dengan makhluk segi empat ini. Ringan dijinjing, tapi hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita repost, apa yang kita tulis, itu mewakili mulut kita. Jadi kita sekarang bicara itu lewat tulisan. Jadi jempol kita hari ini menjadi sambungan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang masuk dari telinga, apa yang kita lihat, kemudian kita tuangkan lewat lisan. Karena hari ini teknologinya sudah canggih, kita menuangkannya lewat tulisan. Dan jempol ini menjadi wakil dari lisan kita dalam berbicara. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, meskipun bentuknya kita sudah mirip Nabi. Masya Allah, jilbabnya sudah rapat, nutup aurat, duduk di majelis pengajian, Ramadan bawa Quran, yang laki-laki berjenggot, celananya tidak menutup mata kaki, kerjaannya duduk di majelis pengajian, gaulnya dengan orang-orang salih. Tapi kalau masih hobi mendengarkan isu, kalau masih hobi mendengarkan berita bohong, kalau masih senang repost sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, masih senang copy paste kabar-kabar atau berita-berita tentang agama yang itu tidak ada dasarnya, maka kita diancam tidak mendapatkan hidayah seperti yang terjadi kepada Abdullah Ubay bin Salul. Lalu apa yang dikatakan Allah di dalam surat Nur ayat ke-12? Laula an sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Lalu gimana? Kalau kita terlanjur dengar, telinga kita kan nggak mungkin ditutup. Kalau ada orang cerita di samping kita dengar. Kalau ada HP, masa kita nggak baca? Allahu Akbar. Allah mengajarkan kepada kita apa? Dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira. Wahai para mukmin, jika engkau mendengar berita bohong, tulisan-tulisan yang tidak ada dasarnya, maka berhusnudzonlah kepada diri kita sendiri, atau gosip-gosip yang kita tidak tahu pertanggungjawabannya di sisi Allah, maka husnudzonlah. Contoh, ada teman kita ngaji terfitnah, maka dari surat Nur ayat ke-12 ini kita akan apa? Dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khair. Maka kita akan husnudzon. Kalau saya aja enggak, maka dia yang bareng ngaji dengan saya juga enggak. Maifah, dia tuh pencuri loh. Dia tuh sering berlaku curang loh. Saya di pengajian enggak berlaku curang. Insya Allah karena dia duduk bersama di majelis pengajian dengan kita, dia pun tidak demikian. Dia tuh senang menyebarkan gosip loh mbak. Kita yang duduk di majelis pengajian alhamdulillah udah enggak senang dengar gosip kok. Maka dia yang duduk bersama kita di majelis pengajian juga orang-orang yang tidak senang mendengarkan gosip. Maka husnudzon itu kita kedepankan. Supaya apa? Supaya Allah tetap memberikan hidayah kepada kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dan belajar ini sulit sekali. Loh, terus berarti kita nggak boleh waspada? Boleh. Waspada itu boleh. Tetapi husnudzon itu harus tetap dikedepankan. Maka saudaraku, kami selalu mengingatkan bahwa dakwah itu memang sulit. Ketika dakwah kita itu masih pada level, belum masuk kepada level unsur akhaka zalimun wal madlum. Kita itu dakwahnya baru level ngajak ngaji teman-teman yang biasa datang ke majelis pengajian. Ngajak jamaah teman-teman yang sudah biasa sholat berjamaah. Ngajak berjilbab orang-orang yang sudah terbiasa mengenakan jilbab. Tetapi ketika dakwah kita itu mulai naik level, dan ini yang kita harapkan, ketika unsur akhaka zalimun wal madlum, ada seorang pencopet dan ada orang yang dicopet. Pertanyaanku saudara yang baik, siapa yang lebih banyak ditolong dalam realitas dunia kita? Pencopet atau orang yang dicopet, Mbak? Yang dicopet. Ya Allah jenengan melas temen daleme pundi, badhe kondur kepripun, engko tak paringi arta. Kemudian kita ayo patungan untuk mengantarkan orang yang kecopetan itu pulang kembali. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan pencopetnya? Diapakan? Dipukul, diikat, dihakimi sampai berdarah-darah? Pertanyaannya lagi, lantas kapan pencopet itu akan sembuh kalau dia selalu kita salahkan? Mestinya sebelum menyalahkan kita beritahu. Itu kok ibadahnya seperti itu loh, nggak sesuai dengan tuntunan.
Ditanya dulu, panjenengan sudah dakwah kepada beliau atau belum? Sudah ngasih tahu kepada beliau atau belum? Kalau belum, ya enggak usah kita menyalahkan. Maka inilah Masya Allah tantangan berdakwah kita ketika ada orang datang ke majelis ilmu. Dan beliau mungkin punya background, kita semuanya punya masa lalu. Qadarullah background beliau diketahui banyak orang. Beliau pernah salah langkah, beliau pernah salah tangan, beliau pernah salah mata, beliau pernah salah mulut. Lalu beliau datang ke majelis kita, dan kita semuanya yang duduk di pengajian lalu nggak usah sama dia lah. Dia itu penuh dengan maksiat. Pertanyaan kita, kapan dia mau sembuh dari maksiatnya? Kalau kita yang sudah mau ngaji, tidak mau merangkul saudara-saudara kita yang belum mau ngaji. Maka selalu kami sampaikan, Bu, ngajak ngaji orang yang sudah biasa ngaji itu biasa. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, minta tolong, membuat orang yang tidak pernah datang ke majelis taklim, atas izin Allah datang ke majelis taklim, itu pertolongan Allah yang luar biasa. Ketika teman-teman yang belum mau berhijab, kemudian atas izin Allah beliau berhijab, itu pertolongan Allah yang luar biasa. Atau bapak-bapak yang masih jarang ke masjid, lalu dengan mendengar ceramahnya asatid, beliau datang ke masjid, itu pertolongan Allah yang luar biasa. Maka tolonglah saudara kita yang zalim dan mazlum, selalu kita kedepankan sifat husnudzon. Maka insya Allah dengan ini pun kita tidak akan gagal menjadi agen dakwah di majelis pengajian. Berapa banyak cerita ketika saudara-saudara kita yang baru mau hijrah datang ke majelis pengajian. Lalu ternyata karena pakaiannya aneh, itu kan nggak sama dengan yang lain. Mungkin dia salah kostum, nggak sempat ganti. Dia datang aja, kemudian yang lain melihat dengan sorotan mata yang luar biasa. Besok lagi datang nggak ibu ini ke majelis pengajian? Enggak, kenapa? Begitu ada orang yang gagal masuk majelis pengajian gara-gara kita tidak ramah, itu kita gagal menjadi agen dakwah di pengajian. Kita gagal menjadi agen dakwah di masjid. Kita gagal menjadi agen dakwah muslim. Justru kita menutupi kebaikan-kebaikan Islam dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kedepankan nilai-nilai kebaikan ketika kita melihat orang lain. Dan saudaraku, siapa orang yang paling berhak dimaafkan di dunia ini? Kalau kita saja memaafkan sahabat kita, maka orang tua kita lebih berhak untuk kita maafkan ketika kita melihat kekurangan yang ada pada beliau. Kalau kita memaafkan teman kita, maka suami kita lebih berhak mendapatkan maaf dari kita, mendapatkan husnudzon dari kita. Kalau kita memaafkan teman kita yang jauh, minta maaf lahir dan batin jauh, kita lebih berhak minta maaf dan memaafkan kesalahan anak-anak, pasangan, keluarga terdekat kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tinggalkan kebiasaan sama'una lil kadhib. Ada berita ini, enggak lah maaf, saya shaim. Itu kan? Sekarang diajarkan ini shaim, ini shaim. Mbak, ada berita nih, udah dengar belum berita artis begini-begini? Allahu Akbar, Bu, artis nggak akan nolongin kita besok di akhirat, Bu. Sudah doakan mereka saja, doakan diri kita, doakan mereka semoga kita istiqomah dan kita semuanya mendapatkan hidayah. Stop mendengarkan gosip-gosip, hadapkan TV kita ke tembok. Kalau nggak seperti itu ya sudah matikan, tidak perlu dinyalakan. Jangan sampai pahala-pahala kita dicuri sepanjang bulan Ramadan. Lalu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi kepada Aisyah. Lalu apa yang terjadi kepada Aisyah? Beliau tadi kita sampaikan la asy'uru bisyarr. Saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan keburukan sedikit pun. Enggak melihat. Kenapa? Allahu Akbar. Karena Aisyah percaya ihfadillah yahfadu. Kalau aku Aisyah tetap baik kepada Allah, menjaga hak-haknya Allah, wong aku enggak berzina, maka Allah pasti menolongku. Intang surullah yang surukum. Kalau kita tertimpa sesuatu berita dan kita yakin bahwa kita bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang baik mencapai ridha Allah, kita ingin tolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau hahuna ketakwaan yang ada di sini itu bersih dari rasa ingin dipuji, rasa ingin dihargai, Allah akan beri kita jalan keluar. Inilah keyakinan Aisyah yang luar biasa.
keyakinan seorang gadis yang muda belia. Lalu bagaimana dengan kita? Yang sudah lewat usia 30-an, yang sudah lewat usia 40-an, belum 100% yakin akan pertolongan Allah yang disebabkan kita menjaga hak-haknya Allah. Kenapa Aisyah itu bisa nggak curiga dengan Rasulullah? Kenapa Aisyah bisa tetap husnudzan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Aisyah yakin betul kalau selama yang dilakukan Aisyah itu tidak menyalahi aturan Allah, maka Allah akan nolong. Maka saudaraku, izinkan kami menceritakan kisah dari seorang Syekh Sya'rawi ketika beliau berada di sebuah kota bernama San Francisco. Lalu beliau bertemu dengan seorang orientalis, dan orientalis ini berkata, "Wahai Syekh, apakah Anda yakin ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Quran itu semuanya benar?" "Iya, tentu saja." "Dzalikal kitabu la raiba fi." Tapi kenapa sekarang yang berkuasa itu kok orang kafir? Yang menguasai teknologi non-muslim, yang menguasai industri non-muslim, yang menguasai perdagangan, menguasai ekonomi, menguasai fashion, menguasai apa, semuanya non-muslim. Padahal kata salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah nggak akan mungkin kasih jalan kepada orang muslim, orang selain muslim, mohon maaf. Kenapa itu nggak terjadi? Apa kata Syekh Sya'rawi? Karena saudaraku baru sampai kepada levelnya muslim, tapi dia belum naik level menjadi mukmin. Allahu Akbar. Sedangkan sosok yang kita kisahkan hari ini, Aisyah, ibunya siapa? Ummul muslimin atau ummul mukminin? Ummul mukminin. Maka yang bisa mencontoh adalah perempuan-perempuan yang ayo minta tolong kepada Allah, naik levelnya menjadi mukmin, jangan muslim. Maka ibunya siapa? Kita bisa mencontoh ketenangan Aisyah kepada siapa? Kepada perempuan-perempuan yang mencoba meminta tolong kepada Allah, naikkan level kami dari muslim ke mukmin. Muslim itu apa? An tashhadu bi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan, dan berhaji bagi mampu. Muslim. Tetapi kita iman kepada Allahnya kurang. Iman kepada nabinya kurang. Iman kepada Allah, sudah ayat tadi saja, satu saja. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kita belum betul-betul yakin dengan ayat ini. Iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu diwakilkan oleh Allah untuk mencatat semua perbuatan baik dan buruk kita. Lalu kita masih berbuat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, menganggap orang lain tidak tahu. Ada CCTV Allah, ada CCTV malaikat, dan badan kita kelak semuanya akan berbicara dengan sendirinya. Maka karena kita baru muslim, belum mukmin. Orang muslim yang sudah naik level beriman kepada malaikat, dia akan merasa disertai oleh Allah di sepanjang kehidupannya. Maka mustahil dia akan menandatangani sesuatu yang Allah nggak senang. Mustahil dia akan datang kepada wanita yang tidak halal baginya. Karena apa? Dia tahu ada malaikat yang mencatatnya. Lalu beriman kepada Nabi. Bukankah Nabi yang bersabda? Kan? Kalau kita menjaga Allah, hadis qudsi, Allah akan menjaga kita. Kalau kita percaya kepada Nabi, selama kita menjaga hak-hak Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, Allah akan menolong kita. Lalu beriman kepada Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Satu ayat saja. Supaya kita nggak hasad, supaya kita tenang. Satu ayat, barang siapa berbuat baik, dia akan ketemu. Barang siapa berbuat buruk, dia akan ketemu. Kita belum percaya Quran. Maka kita masih was-was. Kita masih, ya Allah mbak kaya tegelan teman. Tenang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Kita belum percaya Quran. Percaya hari akhir? Bagaimana mungkin Allah saja kita belum yakin 100%, Nabi nggak 100%, terhadap malaikat nggak 100%, lalu percaya dari hari akhir? Orang yang percaya kepada adanya hari akhir, dia tidak mungkin bermaksiat. Dan kalaupun dia bermaksiat, dia akan segera minta ampunan Allah dengan menyegerakan istighfar. Lalu mukmin itu adalah orang yang percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau hidung saya seperti ini sudah qadarnya Allah, pasti yang terbaik, maka nggak perlu saya tambahi dengan yang lain.
Maka kalau dagu saya sudah seperti ini, tidak perlu ditambahi dengan yang lain. Karena kita yakin dengan qada dan qadarnya Allah, ini adalah yang paling baik. Lihatlah ayat-ayat sebagai penutup kajian kita. Di dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Apa kata Allah? Yang ditolong itu bukan orang yang hanya muslim, tapi orang yang mukmin. Kata Allah di dalam surat Rum, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sungguh kami akan memenangkan orang-orang yang beriman. Catat. Di dalam surat Ali Imran, "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan kamu itu derajatnya tinggi. Kalau kata Allah muslim atau mukmin? Mukmin kata Allah. Maka kita akan dihargai, maka kita akan duduk, menguasai teknologi, akan menguasai keilmuan di dunia, akan menguasai ekonomi. Bukan hanya muslim, harus mukmin. Gimana kita mau menguasai ekonomi kalau nimbang saja 1 on masih kita curangi? Kalau kita jualan saja, yang dalam kita kasih yang busuk, yang di luar kita kasih yang bagus. Belum mukmin, belum percaya ada malaikat raqib dan atid, belum percaya Allah Maha melihat, belum percaya fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana kita akan menguasai dunia? Kata Allah, kamu akan jadi petinggi. Maksudnya petinggi itu kamu akan tinggi derajatnya. Dalam keilmuan, dalam ekonomi, syaratnya mukmin. Profesional. Mukmin. Apa kata Allah selanjutnya? Di dalam surat An-Nisa. "Walan naj'alil kafirina 'alal mu'minina sabila." Maka 'alal mu'minina sabila. Maka Allah berkata, kami tidak akan memberi jalan keluar bagi orang kafir selama kita menjadi orang yang mukmin. Bagaimana jamaah subuh kita? Bagaimana masjid-masjid kita? Bagaimana majelis taklim kita? Bagaimana semangat membaca kita? Kalah masih jauh. Maka Allah masih kasih jalan kepada mereka. Lagi, maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan membiarkan keadaan kita seperti ini selama kita naik level menjadi orang mukmin. Kita masih dibiarkan seperti ini sama Allah. Kalah semuanya. Allahu Akbar. Mengapa? Karena kita masih berada di level muslim, belum naik pada level mukmin. Dan yang terakhir kata Allah, "Wa basyiril mu'minin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang laki-laki. Allah berkata seorang mukmin, "Wa innallaha ma'al mu'minin." Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang mukmin. Maka nanti di akhir cerita Ibunda Aisyah, Allah turunkan ayat khusus untuk membersihkan tuduhan Abdullah Ubay bin Salul dari perzinaan yang dituduhkan kepada Aisyah. Mengapa? Karena Aisyah ummul mukminin, karena hatinya penuh dengan keimanan, karena kepercayaannya kepada Allah luar biasa, tanpa curiga kepada suami, tanpa mencari pembelaan, tanpa bohong yang dikatakan Abdullah Ubay bin Salul. Lalu Aisyah keliling Madinah mengatakan saya benar. Tidak perlu. Karena Aisyah yakin dengan pertolongan Allah selama Aisyah menjaga hak-haknya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari pertemuan kita hari ini kita simpulkan satu, tinggalkan kebiasaan mendengarkan berita-berita bohong. Yang kedua, kedepankan rasa husnudzon kepada orang lain, utamanya orang muslim. Naik level lagi, apalagi kalau dia sudah mukmin. Kita husnudzon pada orang yang belum datang ke pengajian, maka mestinya kita lebih husnudzon lagi kepada orang yang sudah datang ke majelis ilmu. Kita bisa husnudzon dengan teman-teman yang belum menutup aurat, maka kalau dengan teman-teman yang sudah menutup aurat, kita bisa berhusnudzon lagi. Dan yang terakhir, Allahu Akbar. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menitipkan iman di dalam hati kita. Semoga Allah menitipkan iman, bukan hanya Islam, bukan hanya syahadat yang di lisan, bukan hanya sholat yang kita kerjakan namun tidak mencegah kita dari kemungkaran, bukan zakat yang kita tunaikan untuk mensucikan tapi yang disucikan tetap kotor, bukan haji yang kita tunaikan tetapi tidak menuntun orang yang sudah melaksanakan ibadah haji menjadi lebih baik.
Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup kajian kita, semoga Allah menolong kita semuanya, menjaga telinga kita, dan menitipkan iman ke dalam hati kita, supaya kita tidak hanya menjadi seorang muslim, tetapi menjadi seorang mukmin, agar pertolongan-pertolongan dan kemenangan itu datang kepada kita semuanya. Demikian kajian kita. Apabila ada salah ucap, salah isian tadi, atau salah membaca Quran, salah meriwayatkan hadis, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bahkan orang yang memberi nasihat pun selalu butuh nasihat, selalu butuh diberi masukan, selalu butuh diberikan nasihat, diberikan masukan-masukan yang baik, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu nasihati dalam kebaikan. Kepada Allah saya memohon ampun, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini, utamanya untuk kami yang bicara dan untuk saudaraku yang baik semuanya yang hari ini mendengarkan. Saya akhiri astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyakum wa iyyakum. Kita masuki sesi tanya jawab. Mengingatkan pada jamaah untuk yang ingin bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, Ustazah, hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan? Allahu Akbar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kepada para penanya, ada cerita yang sangat sederhana. Kalau kita setelah sahur marah, lalu tidur, bangun zuhur, setelah zuhur gunjing, tidur lagi, bangun asar, setelah asar marah-marah lagi, tidur lagi, bangun maghrib. Pertanyaannya, puasanya batal atau tidak? Tidak. Karena yang membatalkan puasa itu apa? Makan, minum, bertemu dengan istri di saat puasa. Tidak batal puasa kita. Tetapi puasa kita tidak sempurna. Bisa jadi pahala kita berkurang. Mestinya dapat 100%, kita hanya dapat 50%, 30%, 10%. Atau pahala kita bahkan hilang sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubbal shaimin hadduhu min syamihi al-ju' wal atas. Enggak dapat pahala sama sekali. Cuman rasa lapar dan haus. Atau yang ketiga, pahala puasa kita rusak karena perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Maka apa itu? Allahu Akbar. Saudaraku, jaga sepanjang bulan Ramadan maksiat yang itu berkaitan dengan fisik. Contoh, tangan, ayo kita letakkan. Tidak nonton sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Bekerja sama dengan mata. Kan kalau tangannya nggak mencet, matanya nggak lihat kan? Kalau tangannya nggak mencet, telinganya juga nggak dengar kan? Kita nggak bisa nyetel, misalnya nyetel murotal, itu tangan yang nyetel. Maka telinga kita jadi berbuat baik. Tangan juga yang bergerak, nonton drama Korea lah. Lalu itu mengurangi pahala kita. Maka saudaraku, bismillahirrahmanirrahim, kita mohon kepada Allah, minta kekuatan untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang bentuknya itu fisik. Kakinya jangan dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Lalu kita juga meminta kepada Allah dari maksiat-maksiat yang itu hubungannya dengan apa? Hati, ya marah, ya suudzon, ya ujub, ya ria, ya sombong, dan segala-galanya. Maka selalu kita ingatkan, ibadah itu selalu bersanding dengan kita memohon pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kepada saudaraku penanya dan kepada diri sendiri, yang bisa merusak pahala puasa adalah maksiat yang itu hubungannya dengan fisik, lebih-lebih lagi maksiat yang hubungannya dengan hati. Semoga kita semuanya terjaga dari dua jenis maksiat itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah sama ghibah dengan menyebarkan atau repost isu bohong? Sama. Ghibah itu ghibah dan fitnah. Jadi ghibah itu ketika ditanya ghibah itu apa? Membicarakan sebuah pembicaraan yang kalau yang dibicarakan itu tidak senang.
Bunda membicarakan Mbak Dela yang kalau Mbak Dela itu dengar, Mbak Dela tuh nggak senang. Maka kalau itu yang saya bicarakan itu ada pada Mbak Dela, itu namanya ghibah. Kalau pembicaraan itu tidak ada pada diri Mbak Dela, namanya fitnah. Bayangkan, Allahu Akbar. Sudah gitu pahala dosanya ghibah kita tambah dengan menyebarkan. Jadi ini ada dua perbuatan ya. Ghibah itu baru ngomongin ini seperti ini. Lalu ketika kita menyebarkan itu kita sudah mulai menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, menyebarkan isu. Maka tentu saja dua perbuatan ini kita berlindung kepada Allah. Semoga lisan kita, nggak hanya lisan loh sekarang, tangan ini juga terhindar dari ghibah dan menyebarkan berita-berita bohong. Dan kita nggak mungkin loh kuat menyimpan rahasia orang itu kalau nggak minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita jujur hati, minta tolong sama Allah. Ya Allah, jaga mulut ini sampai saya mati, yang tahu cukup saya. Jadi tentu saja ketika kita mendengar berita sesuatu, minta tolong kepada Allah, semoga cukup sampai di lisan kita, cukup pada di telinga kita, cukup pada di mata kita, tidak sampai tersebar yang itu menjadi fitnah. Jadi fitnah dan ghibah sama-sama buruk, namun dua hal yang berbeda. Kalau ghibah cenderung kita masih membicarakan, tetapi kalau fitnah kita sudah mulai menyebar dan mengajak orang lain untuk percaya berita yang kita bawa. Dan fitnah itu biasanya awalnya juga dari ghibah. Itu satu rangkaian yang setan itu bahagia banget kalau kita melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, ampunkanlah dosa ghibah kami ya Allah, dan jaga selanjutnya ya Allah di bulan Ramadan ini dari membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan 3, benarkah jika kita sholat mengenakan mukena yang berwarna selain putih atau motif warna-warni, apakah sebenarnya tidak diperbolehkan? Allahu Akbar. Sholat itu nggak pakai mukena boleh nggak? Boleh. Sholat pakai seperti ini. Makanya standar pakaian itu adalah seorang ulama itu menyimpelkan bagaimana standar pakaian seorang muslimah. Maka beliau berkata, kalau kamu mau sholat, kamu nggak perlu pakai apa-apa lagi, maka itu pakaian kita itu sudah standar. Tapi kalau mau sholat, kita masih butuh kaos kaki, masih butuh yang lain-lain, itu berarti pakaian kita itu belum standar. Jadi tentang mukena ini sebenarnya yang pakai orang Asia, Indonesia, Thailand, kemudian Malaysia. Kalau kita bertemu dengan jamaah haji dari, mohon maaf, Cina, kemudian Afrika, bahkan orang Arab itu tidak ada dari mereka yang memakai mukena. Bagaimana dengan mukena yang berwarna-warni? Memakai pakaian berwarna itu boleh, tetapi dalam catatan Aisyah pernah diriwayatkan memakai pakaian yang berbunga. Masya Allah Mbak Eva, lupa hadisnya diriwayatkan siapa, ini juga menjadi perdebatan, tetapi lebih baik hati-hati. Kalau mukena kita bercorak dan coraknya itu bagus, samping kita jadi bagaimana? Lihat. Ya Allah, mukenanya keapik temen ya, mbaknya nyong duwe. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nggak baik untuk orang lain, lebih nggak baik lagi untuk diri kita sendiri. Sama nggak sholat pakai mukena harga 100.000 dengan harga 1 juta? Perasaan hati kita beda. Mungkin akan berbeda, meskipun Mbak Eva nggak punya mukena harga 1 juta eman-eman teman gitu. Jadi mukena bagus sedikit aja kita hatinya tuh udah, mukena saya bermerek, mukena saya beda dengan yang lain, nggak pasaran, itu KW punya gue ori, yang itu KW 2 lagi punya saya ori. Nah begitu, jadi Masya Allah, saya cenderung kepada pendapat yang membolehkan kita memakai pakaian yang berwarna namun tidak warna yang mencolok. Apa itu batasannya? Maka tabarruj itu adalah apa? Yang mencerong. Mencerong itu apa? Yang membuat orang lain jadi nyawang kita. Gitu. Jadi ketika kita lewat, kalau bajunya ireng, bajunya kayak gini, insya Allah orang nggak noleh. Tapi begitu bajunya kita itu warnanya itu mencerong seperti bintang, maka orang akan apa? Sweet-sweet gitu ya. Jadi jangan gunakan warna-warna yang membuat orang itu memperhatikan kita. Gitu. Jadi dandannya membuat orang itu memperhatikan kita, pakaiannya membuat orang memperhatikan kita. Inilah awal dari fitnah yang berawal dari pandangan. Maka jika kita mampu menggunakan mukena yang berwarna putih, itu baik. Kalau mau yang berwarna, itu gunakan warna-warna yang
soft, yang kira-kira tidak membuat orang lain itu. Nah, kitanya hati-hati, kalau kita melihat jangan suudzon. Misalnya, ih Mbak Kai kamu kenane kembang-kembang. Jadi ada dua arah. Kalau kita yang make, kita hati-hati. Kita gimana caranya ya Allah, semoga lindung dari riya. Kalau kita melihat orang lain, kita juga nggak boleh suudzon. Kalau ada orang lain memakai mukena seperti itu, kita begini, alhamdulillah semoga mukenanya bagus, nambah sholatnya jadi khusyuk gitu. Jadi jawabannya saya cenderung kepada yang membolehkan, namun kita batasi warna-warna itu tidak mencerong, bordirannya juga tidak yang berlebihan, yang orang masih lazim melihatnya, yang tidak membuat orang lain memperhatikan kita. Coba Mbak Eva hari ini nganggo klambi apa ya? Misalnya sini apa jilbabnya bordir-bordir, saya pakai brosnya 1, 2, nanti pakai, itu orang akan menoleh. Tapi insya Allah cukup seperti ini tidak membuat orang lain itu menoleh kepada diri kita saat kita berjalan di halayak umum. Wallahu ta'ala a'lam, dengan tetap menghormati teman-teman kita yang mereka lebih cenderung memakai warna-warna yang gelap dan menggunakan warna putih ketika sholat. Namun dalam ibadah haji khususnya laki-laki itu memang Rasulullah cinta terhadap warna putih. Kenapa sih kita mukena itu putih? Supaya ketika sholat itu ingat mati. Karena kain kafan itu apa? Putih. Jadi itulah kenapa boleh, tapi Masya Allah alangkah baiknya kalau itu warnanya putih. Sehingga kita itu sambil sholat itu sambil mengingatkan diri kita kepada kematian. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, bagaimana tips dan cara kita dapat meninggalkan perbuatan maksiat? Allahu Akbar walillahil. Itu tadi kalau mau maksiat tanya dulu, Allah lihat nggak? Lihat nggak? Lihat. Kita masih makan rezekinya siapa? Bahkan badan yang mau kita gunakan maksiat itu badannya bisa tegak berdiri karena diberi makan sama siapa? Allah. Maka tipsnya ikut para ulama, tanya dulu diri kita kalau mau bermaksiat. 1, kita maksiat silahkan di buminya selain Allah. 2, kamu boleh bermaksiat tapi jangan makan rezekinya Allah. Bayangkan. 3, silahkan bermaksiat tapi di tempat yang tidak bisa dilihat Allah. Mbak dikunci kamarnya, fitrasnya ditutup. Orang suruh jaga di luar, nanti kalau ada yang masuk itu tolong bilang ya. Apakah malaikat pencatat amal tidak melihat? Apakah Allah tidak melihat? Dan apakah jasad kita besok akan diam saja? Tidak. Mulut kita akan dikunci, lalu mata kita berbicara, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara. Dan itu tadi kata para ulama, kalau mau bermaksiat tanya dulu. Kalau tiba-tiba malaikat mau datang, kita bilang nanti dulu ya saya tak tobat. Atau ketika kita hendak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, lalu kita bilang kepada malaikat penjaga neraka, saya mau masuk surga aja. Maka ketika itu semuanya kita tidak bisa lakukan, selalu kita di bawah pengawasan Allah, maka mintalah tolong kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah. Kalaupun kita jatuh kepada maksiat ya Allah, karena kita itu manusia yang sering tergelincir, maka fastaghfaru lidzunubihim. Segeralah meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Masih ada lagi. Allahu Akbar. Baik. Misal seseorang meminjam uang untuk usaha bersama. Ya. Yang menjalankan usaha hanya si peminjam. Ya. Dan yang meminjamkan hanya menunggu hasilnya saja. Ya. Pada suatu ketika usahanya bangkrut, maka apakah si peminjam ini wajib mengembalikan menurut hukum Islam? Bangkrut, lalu? Lalu apakah si peminjam ini wajib mengembalikan menurut hukum Islam itu bagaimana? Karena bangkrut begitu ya? Iya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini berarti meminjamnya secara pribadi. Nah, jadi di dalam Islam itu indah sekali, maka kerugian itu kita tanggung bersama. Allahu Akbar. Karena kita ketika meminjami itu mau menolong saudara kita. Ketika saudara kita yang pinjam uang itu bangkrut, maka Masya Allah Islam mengajarkan kita untuk membantu kebangkrutan yang beliau tanggung, lalu kita meringankan uang pinjaman beliau kepada diri kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini juga mengingatkan saudaraku, Allahu Akbar, bagi saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah, uangnya dipinjami, kemudian banyak yang belum mengembalikan, ayo latihan. Karena uang pinjaman kita itu kalau kita ikhlaskan, latihan dulu. Misalnya ada yang minjam 100.000, kita hanguskan. Nanti naik lagi yang 200.000, kita hanguskan.
yang 300.000 kita hanguskan. Nanti kita bisa naik level terus sampai yang minjam sekian kita hanguskan. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah semoga itu menjadi pahala kita di sisi akhirat. Jadi kepada penanya, kalau kita dipinjami sesuatu, lalu untuk usaha, ternyata yang usaha itu rugi, maka Islam mengajarkan kita untuk membantu, sama-sama merasakan kerugian yang dirasakan saudara kita. Berilah tenggat waktu, berilah bantuan, berilah kebaikan hati kita untuk saudara kita yang meminjam, supaya menjadi ringan dalam mengembalikan pinjamannya kepada kita. Jadi kita ikut membantu saudara kita karena sudah ditimpa kerugian. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang demikian menjadi kebaikan. Saudaraku yang dipinjami uang tadi, semoga Allah mengganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Jadi begini biar ringan. Berapapun jumlahnya, kita mohon keringanan kepada Allah. Uang itu cuma dilewatkan kepada kita, lalu diambil oleh Allah dengan cara dipinjam teman kita. Qadarullah rugi, Allah Akbar, sudahlah uang cuma lewat, nanti Allah ganti lagi dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga pinjamannya tidak besar, sambil kita doakan saudara kita yang usahanya itu rugi, semoga dibangkitkan lagi oleh Allah usahanya, kembali lagi uang yang dipinjam oleh dia kepada kita. Doakan husnudzon, tolong dia minimal lewat doa dan memberi tenggat waktu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita di bulan Ramadan ini selalu dalam keberkahan, dalam menjalankan ibadah puasa, diliputi dengan hal-hal kebaikan. Amin ya Allah. Untuk itu, mari kita tumbuhkan keberkahan harta kita di bulan Ramadan ini dengan berzakat, infak, dan sedekah. Salah satunya bisa melalui kami di Lazismu Wonosobo. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kami di Instagram kami lazismu_wonosobo ataupun di Facebook kami Lazismu WSB. Insya Allah kami akan melayani dengan sepenuh hati kami. Dan adapun untuk program-program di bulan Ramadan, kita ada program 1000 kado Ramadan. Nanti untuk info lebih lanjut bisa kunjungi pada sosial media kami. Ini kajian ini juga silahkan di-share, kalau bermanfaat silahkan sampaikan kepada yang lain, dan silahkan juga tayangan ulangnya lewat melalui YouTube kami, ada channel YouTube-nya Lazismu Wonosobo. Allahu Akbar. Beberapa episode yang lalu mungkin ada jamaah yang belum menonton, bisa kunjungi di channel YouTube kami. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu Ya, untuk amin. Lazis. Alhamdulillah. Atau kalau mau lebih jelasnya bisa ke kantor kami. Masya Allah. Di mana kantornya, Mbak? Di Kompleks Radio Purnama Nah, City. itu pokoknya gampang di Longkrang Ya, gitu, nggak pernah pindah Radio Purnama City itu. Alhamdulillah, jazakumullah khair ustazah Pak dan Iyakum. jamaah. Kami segenap tim kajian Mata Hati mohon maaf apabila selama berjalannya kajian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Kami akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.